Shalom, salam sehat, salam hebat untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, pada pertemuan kedua, kita akan belajar IPA Biologi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Baita dan Wanti SSI. Mari perhatikan pasti. Selamat berjumpa kembali dan salam sehat selalu. Masih semangat? Oke, saya harap masih semangat ya. Masih ingat materi kita yang terakhir tentang fertilisasi? Apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Saya harap kalian masih ingat ya. Baik, saya ingatkan kembali. Fertilisasi adalah proses peleburan antara dua sel kelamin, yaitu kelamin jantan yaitu sperma dan kelamin betina yaitu sel telur atau ovum, membentuk satu sel besar yang disebut sigot. Proses fertilisasi ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Hanya ada satu sel sperma saja yang bisa membuahi atau yang bisa menembus dinding sel telur atau ovum. Jika sudah ada satu sel sperma yang bisa masuk, maka dinding sel telur akan mulai mengeras sehingga sel sperma yang lain tidak akan masuk. Nah, sel telur dan sel sperma ini akan membentuk satu sel besar yang disebut sigot. Sigot ini akan terus bergerak, berjalan menuju ke uterus atau rahim. Selama proses pergerakan ini, sigot tadi akan mengalami proses pembelahan sel. Proses pembelahan sel ini yaitu proses pembelahan sel dari satu sel menjadi dua, dari dua sel menjadi 4 dan seterusnya. Sel ini membelah tetapi tidak terpisah, jadi tetap menyatu. Jadi satu sel besar tadi, sigot, akan membelah menjadi 2 sel, kemudian membesar lagi, masing-masing membelah sudah menjadi 4 sel, masing-masing membelah lagi menjadi 8 sel dan seterusnya. Selama kurang lebih 5 hari, sigot ini bergerak sambil mengalami proses pembelahan sampai di uterus, maka sigot ini akan menempel di dinding rahim. Coba kalian lihat gambarnya berikut ini. Sigot akan menempel di dinding rahim yang sudah siap mengalami penebalan pada saat terjadi ovulasi atau pematangan sel telur. Sigot ini akan menempel dan terus mengalami pembelahan sel. Menempel pada hari ke-12, maka sigot ini akan mulai membentuk yang namanya plasenta, kemudian selubung, mulai membentuk selubung dari sigot tadi, sehingga mulai saat itu disebut janin, ya. Mulai saat itu disebut janin, bukan lagi sigot. Dan mulai terbentuk ada lapisan pelindung janin ini. Lapisan pelindung janin ini diselubungi lagi oleh cairan. Cairan ini disebut cairan amnion yang sering mungkin ada anak-anakku sudah pernah dengar yang disebut air ketuban, ya. Itu adalah cairan amnion. Cairan amnion ini akan meliputi janin tadi selama proses perkembangan janin.
Jadi janin akan terus mengalami proses perkembangan di dalam uterus atau rahim dan diselubungi oleh selaput yang isinya adalah cairan ketuban. Ya. Fungsi dari selubung amnion dan cairan amniotik tadi yaitu berfungsi untuk melindungi janin dari bakteri dan dari benturan. Misalnya saat ibunya jatuh. Jadi dalam rahim ya aman. Oke. Selanjutnya pada minggu ke-8 janin ini kalau difoto, kalau kita bisa foto, kita bisa lihat strukturnya sudah mulai kelihatan, sudah mulai jelas kelihatan seperti bentuk manusia, sudah mulai kelihatan ada. Jadi proses pertumbuhannya, proses pembelahan sel tetap terjadi dan terjadi pula namanya proses diferensiasi. Proses diferensiasi itu artinya proses pembedaan sel atau jaringan. Ada yang berfungsi menjadi kepala, ada yang berfungsi menjadi tangan, ada yang berfungsi menjadi kaki, ada yang berfungsi menjadi jantung, usus dan sebagainya. Jadi sudah mulai jadi dari jaringan yang sama, dari sel yang sama mulai membagi-bagi dan membagi diri untuk menjadi organ sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, sel terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim ibu sampai kurang lebih 9 bulan 10 hari, dan jika sudah siap untuk lahir, maka janin ini akan keluar, selubung amnion tadi akan pecah dan keluar cairan ketuban. Selanjutnya janin ikut keluar juga. Biasanya yang keluar duluan adalah kepala, karena bagian terberat itu dari anggota tubuh kita saat bayi itu ya bagian kepala yang turun duluan ke bawah. Ya, jadi setelah cairan amniotik keluar, itu berfungsi juga untuk melancarkan jalan keluar bayi akan keluar dengan sendirinya akibat dorongan dari dinding rahim. Oke, demikian proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia tadi sampai janin, sampai kelahiran, dan selanjutnya kalian lihat dalam gambar. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia itu masih terus berjalan, bukan hanya sampai lahir saja. Setelah lahir, bayi akan terus bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Ingat ya, beda bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh berarti pertambahan ukuran. Jadi anak bayi yang kecil menjadi besar ya, sampai ukurannya dewasa, dan berkembang artinya tingkat kedewasaannya semakin bertambah. Misalnya anak bayi yang baru lahir, dia belum bisa apa-apa. Lama kelamaan dia berkembang, dia mulai mempelajari caranya merangkak, caranya jalan, caranya lari, dan seterusnya. Itu namanya berkembang. Ya, oke. Selanjutnya silakan baca dalam buku cetak Anda, dan bisa juga mencari informasi-informasi lain dari sumber-sumber yang lain, dan selanjutnya kerjakan tugas berikutnya.
Demikian pertemuan kita untuk hari ini, dan selamat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.